Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali dalam sesi sharing bareng bimbingan dan konseling. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen itu gratis. Nah, teman-teman, pada kesempatan sharing kita hari ini, kita akan sharing mengenai strategi belajar efektif selama pandemik. Sudah tepat 6 bulan kita mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah karena pandemik COVID-19 di Indonesia. Dan proses pembelajaran jarak jauh ini ternyata tidak berjalan secara maksimal karena salah satu faktornya kita tidak menerapkan strategi belajar yang efektif dan memang tidak memahami bagaimana sih cara belajar yang efektif selama pandemik ini. Nah, teman-teman silahkan simak tayangan singkat berikut mengenai strategi belajar efektif selama pandemik. Semoga teman-teman menjadi lebih terinspirasi dan fokus untuk belajar ya. Oke, silahkan disimak. Pembelajaran daring selama 6 bulan terakhir ini membuat kita bosan dan menjadi tidak maksimal dalam belajar. Berikut ada beberapa strategi atau tips belajar efektif selama pandemik yang bisa teman-teman terapkan di rumah. Yang pertama, kita mulai dari menciptakan motivasi diri. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah buatlah kontrak dengan diri sendiri bahwa kita akan melakukan kegiatan favorit setelah target belajar selesai. Juga jangan lupa pajang motivasi favorit kamu di meja belajar atau di tembok kamar kamu dan minta orang tua atau temanmu untuk selalu mengingatkan kamu belajar. Selanjutnya, ada atur waktu belajar. Ini yang paling penting dan seringkali kita lupakan. Nah, buat daftar tugas yang akan dikerjakan. Kemudian kerjakan selama 25 menit. Jangan lupa istirahat dulu. Kemudian kerjakan kembali dan istirahatlah yang panjang setelah kamu belajar. Selanjutnya, ingatlah untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan lupa untuk membaca penugasan dari guru dengan teliti dan pastikan koneksi internet kamu bagus, kuotanya cukup, aplikasi belajarnya ada. Ketika ada pembelajaran yang berbasis proyek atau praktek, pastikan alat dan medianya juga lengkap. Kemudian setelah selesai, laporkan atau kirimkan hasil kinerja tugas kamu kepada guru ya, supaya tidak bosan setelah menyelesaikan tugas tersebut. Ya, silahkan beraktivitas untuk kegiatan favorit kamu. Kemudian ada juga tanyakan apapun yang memang tidak kamu pahami kepada orang lain. Contohnya kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, atau kamu cek Google dan platform belajar lainnya. Dan kemudian ada juga setelah kita mengerjakan tugas saja memang tidak cukup untuk memahami materi pembelajaran. Nah, pelajari ulang materi pembelajaran tersebut supaya semakin terinternalisasi dalam pikiran kita. Nah, bisa dengan cara-cara berikut. Yang pertama ada menonton video materi pembelajaran. Ini tersedia di platform belajar atau YouTube. Kemudian buat rangkuman yang menarik dengan peta pikiran yang menarik dan kerjakan soal tambahan supaya kamu semakin tertantang dan terasah dalam materi tugas tersebut. Dan refleksikan diri kamu. Refleksikan hasil belajarnya. Jika memang itu bagus, lanjutkan. Tetapi ketika belum berhasil, maka evaluasi kembali kendalanya di mana dan bagaimana sih cara memperbaikinya. Oke, teman-teman, sumber referensi mengenai strategi belajar ini nanti bisa teman-teman lihat di halaman Kemendikbud berbagi. Kemudian selalu berjalan sepanjang hidup seolah-olah kalian selalu punya hal baru untuk dipelajari. Jadi ketika kita sudah lelah belajar dan memilih berhenti, itu malah akan mempersulit diri kita di masa depan nanti. Tetapi kita harus tetap semangat belajar meskipun kondisi saat ini tidak terlalu mendukung kita. Oke teman-teman, terima kasih.
teman-teman. Semoga tayangan singkat tadi bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk tetap semangat belajar, dan semoga teman-teman di rumah juga tetap sehat. Jangan sungkan untuk konsultasi dan berbagi pengalaman belajar kamu selama di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan sharing singkat bareng BK hari ini, dan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.